Uhayyikum tahiyatan mubarakatan wassalaman atiran indillah tahiyatal islam tahiyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Wa qala aidan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Wa qala aidan man 'ala jariyatain hatta tablugha man 'ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah, para wali santri, para ayahanda, para ibunda, dan segenap pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu melanjutkan tadabbur kita atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan tugas kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bunda, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri kita sendiri dan menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari siksa api neraka. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa mentafakuri, mentadabburi ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim. Kemudian kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, yang mana Rasulullah mengingatkan kita, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Maka mudah-mudahan dalam majelis ini terkumpul keberkahan, terkumpul lapis-lapis kemanfaatan, kita mendapatkan pahala tadabbur, dan ini juga yang insya Allah akan menjadi jawaban kita ketika kelak di akhirat kita ditanya sejauh mana mas'uliyah kita, tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur kita pada surah Ali Imran ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Pada kajian parenting yang lalu kita telah membahas ayat yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita atas sebuah peristiwa sejarah yang terjadi, yang dialami, yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang sangat istimewa, hingga kemudian saking istimewanya namanya diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan menjadi satu nama dari nama-nama surat dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu keluarga Imran. Sudah kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ketika itu istri Imran, imra'atu Imran, menadarkan apa yang ada di kandungannya untuk menjadi seorang muharrar. Sudah kita jelaskan maksud dan makna dari muharrar adalah orang yang mewakafkan dirinya untuk berkhidmat, menjaga dan melindungi Baitul Maqdis, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Al-Quds. Dan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kejadian berikutnya, falamma wada'atha, ketika Imran, istri Imran itu melahirkan. Istri Imran mengatakan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku melahirkan seorang bayi perempuan. Ini kalau sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Sa'di, kata-kata ini mengandung sebuah penyesalan atau kekecewaan. Bahasa kita, ya Allah, ternyata anak yang lahir ini anak perempuan. Tentu yang dimaksud oleh As-Sa'di dengan kekecewaan atau penyesalan ini bukan kekecewaan atau penyesalan atas karunia anak perempuan, tetapi kekecewaan atau penyesalan karena dia tidak bisa menjalankan apa yang telah dinadarkan. Karena jamaah sekalian, zaman itu belum ada teknologi untuk bisa memperkirakan apakah anak yang dalam kandungan ini ya itu laki-laki atau perempuan. Nah, yang dibayangkan oleh imra'atu Imran, istri Imran, anak ini adalah laki-laki, dan dia menadarkan bahwasanya nanti anak ini akan menjadi muharrar, menjadi seorang yang dibebaskan, dimerdekakan dari kehidupan dunia untuk fokus beribadah, menjadi pelayan, menjadi penjaga Baitul Maqdis. Tapi ternyata yang lahir anak perempuan, tidak sesuai dengan harapan. Jadi kekecewaannya ini adalah kekecewaan atau penyesalan untuk tidak bisa melanjutkan nadarnya atau mewujudkan nadarnya, apa yang sudah ditekadkan sebelum melahirkan. Karena apa? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan.
kaitannya dengan nadarnya. Karena yang lebih bisa maksimal menjadi muharrar, menjaga, memelihara, senantiasa beribadah di Baitul Maqdis itu memang laki-laki. Ya. Karena kalau perempuan tentu ada keterbatasan-keterbatasan seperti misalnya ada datang bulan atau haid. Ya. Jadi nanti ada waktu-waktu tertentu dia tidak bisa ke masjid. Akhirnya tidak bisa menjaga secara maksimal Baitul Maqdis karena dia sedang datang bulan. Kemudian juga untuk menjaga Baitul Maqdis tentu tidak sekuat seorang laki-laki dalam memelihara dan menjaga Baitul Maqdis secara fisik. Nah, ini yang kemudian membuat ada nada-nada kekecewaan atau penyesalan dari istri Imran, tapi tentu bukan karena dia tidak terima, tidak qanaah mendapatkan anak perempuan, tetapi dia menyesal karena nazar yang sudah dia tekadkan ini tidak bisa dilaksanakan. Ya. Tidak maksimal. Kalaupun jadi berkhidmah kepada Baitul Maqdis tidak semaksimal ketika anaknya laki-laki. Ya, ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Sepotong ayat ini, ya, bahkan setengah dari ayat yang ada ini luar biasa kalau kita tadabburi. Ya, kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, kita akan mendapatkan fakta sejarah bahwasanya anak perempuan yang dilahirkan oleh istri Imran ini, meskipun di awalnya di underestimatekan dalam tanda kutip ya, atau bahkan dibaluti kekecewaan karena ya nggak jadi deh muharrar, ya nggak jadi deh menjaga Baitul Maqdis. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwasanya anak perempuan ini kelak akan menjadi seorang Maryam. Ya, nanti akan kita bahas pada potongan ayat berikutnya tentang apa itu arti dari kata Maryam. Dan dari rahim Maryam ini akan lahir seorang manusia yang istimewa, manusia pilihan yang namanya Isa alaihi salam. Akan lahir dari rahimnya seorang nabi. Ini kalau kita baca terus pada ayat-ayat berikutnya. Jadi ringkasan ceritanya, istri Imran ini pengen punya anak. Ya. Dan alhamdulillah kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikabulkan, dia sadar bahwasanya dirinya mengandung, dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala anaknya ini kelak akan menjadi penjaga Baitul Maqdis, berkhidmat kepada Baitul Maqdis, beribadah full di Baitul Maqdis. Tapi qadarullah falamma wada'atha, ketika istri Imran ini melahirkan anaknya, ternyata anaknya ini perempuan. Maka cita-cita dia, harapan dia anaknya nanti kelak akan menjadi seorang muharrar, ya, ini tidak bisa diwujudkan. Ya. Karena jelas laisa dzakaru kal untha dalam menunaikan kewajiban-kewajiban menjaga Baitul Maqdis ketika itu. Ya. Ya. Tapi kemudian ternyata anak ini, Maryam ini dewasa menjadi seorang perempuan yang salihah, bahkan kemudian rahimnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan siapa?
Nabiullah Isa alaihi salam, seorang nabi agung. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Kalau kita tadabburi ayat ini akan memberi pesan yang sangat kuat kepada kita akan keistimewaan anak perempuan. Sekali lagi, ayat ini memberi pesan yang sangat kuat kepada kita akan keistimewaan anak perempuan. Yang ini tentu berbeda dengan pandangan atau budaya Arab jahiliyah ketika itu, bahkan mungkin masih terbawa sampai sekarang. Ya. Kalau seseorang itu diberi anak perempuan, ya, itu kecewa. Kebanyakan maunya anak laki-laki. Kalaupun kemudian meminta anak perempuan setelah punya anak laki-laki, atau setelah punya anak laki-laki yang banyak, pengen satulah perempuan. Ini yang sering terjadi, dan ini sebenarnya adalah sebuah pandangan jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika itu. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 49, ketika Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 58, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah ketika itu, wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan ketika salah satu dari mereka itu mendapatkan kabar bahwasanya anak yang lahir itu anaknya adalah anak perempuan, bayi perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Mukanya langsung kelam. Mukanya langsung memerah. Marah. Bahkan kalau adat jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka saking malunya punya anak perempuan atau saking ogahnya punya anak perempuan itu sampai anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Karena menganggap anak perempuan gak punya masa depan, karena menganggap anak perempuan ya tidak bisa menunaikan tugas-tugas, melanjutkan nasabnya, ya, tugas seperti laki-laki berperang, berdagang, bercocok tanam ketika itu. Malunya minta ampun. Muswadda, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Itu yang Allah jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 58. Ya. Padahal ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda, mempunyai anak perempuan adalah sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam membantah pandangan orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah yang menghinakan, meremehkan, bahkan menganggap aib punya anak perempuan itu, Allah jelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 49, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha inatha. Yahabu liman yasha inatha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang ia kehendaki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah memberikan kepada siapa yang ia kehendaki anak laki-laki. Jadi ikhwah fillah arsyadakumullah, para pemirsa Ibas Katif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak perempuan, anak laki-laki itu adalah fadlun minallah. Ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan hak
Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan anak laki-laki atau perempuan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi ada yang menarik dari ayat ini. Yang ini dikupas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ya. Bagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan penyebutan inatha qabla dzukur. Allah mendahulukan penyebutan anak perempuan sebelum anak laki-laki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Biasanya kan dibalik. Ya. Tapi pada ayat ini berkaitan ya, dengan kebudayaan jahiliyah ketika itu yang memandang remeh anak perempuan, Allah membantahnya dengan menyebutkan anak perempuan terlebih dahulu, yang ini dimaknai oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai sebuah bentuk tasyrif, pemuliaan. Karena at-taqdim dan takhir dalam Al-Quran itu mempunyai makna. Ya. Apa yang didahulukan, apa yang diakhirkan itu berbeda. Ya. Khususnya pada ayat ini. Ini merupakan bentuk tasyrif kepada anak-anak perempuan sebagai bantahan kepada pandangan orang-orang jahiliyah ketika itu yang menganggap remeh, menganggap hina, menganggap tidak ada gunanya punya anak perempuan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azakumullah, para ayahanda, para ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keistimewaan, keutamaan punya anak perempuan itu dahsyat sekali. Ya. Sampai Imam Muslim dalam sahihnya membuat satu bab khusus tentang itu. Bab fadl ihsan ilal banat. Ya. Bab fadli ihsan ilal banat. Al ihsan ilal banat. Satu bab khusus yang membahas tentang keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Dan di situ banyak riwayat-riwayat, hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan punya anak perempuan sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Manibtuliya bil banat, ya, manibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan punya anak-anak perempuan, tetapi kemudian dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut, ya, tidak menganggapnya remeh, tidak menganggapnya hina, tidak menganggapnya tidak ada gunanya, ya, tidak menganggapnya sebagai sebuah musibah, ya, dan apalagi sampai menterlantarkannya, apalagi sampai orang-orang jahiliyah dulu membunuhnya, menguburnya hidup-hidup. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kunna lahu sitran minan nar. Maka dia akan menjadi sater, akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang bagi orang tua tersebut dari siksa api neraka. Masya Allah, tabarakallah, sebuah keutamaan yang luar biasa. Ya. Karena memang dalam kondisi saat itu punya anak perempuan itu juga ujian, gak keren anggapan masyarakat ketika itu. Ya. Terbayang-bayang masa depan yang susah. Ya,
anak perempuan, mungkin bagi mereka memeliharanya susah dengan kemanjaannya, ya. Kemudian nanti anak perempuan nggak bisa diajak untuk perang, anak perempuan tidak bisa diajak untuk safar jauh berdagang, ya. Anak perempuan tidak bisa untuk diajak ke sawah bercocok tanam, bisanya cuma di rumah, ya anggapan-anggapan jahiliyah. Meskipun paradigma itu sekarang sudah bergeser, karena memang masya Allah tabarakallah ternyata anak-anak perempuan jika dididik dengan baik, perannya ya di masyarakat, perannya dalam dakwah, perannya dalam kemajuan sebuah bangsa luar biasa. Tentu juga dibarengi dengan beberapa halangan rintangan yang dihadapi ketika kita punya anak perempuan dari sisi perlu treatment khusus atau perlu pemahaman khusus, perlu pengetahuan khusus dan perlu cara khusus untuk mendidik mereka, apalagi para ayah. Ini wakhfil arsyadakumullah, bagaimana anak perempuan ini ketika kita bisa mewujudkan fa'ahsana ilaihinna, berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar. Maka dia akan menjadi hijab, menjadi penghalang dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin azakumullah, bahkan bukan hanya itu. Ya. Ketika kita diberi karunia anak perempuan, kemudian kita memelihara mereka, merawat mereka, menjaga mereka, mendidik mereka dengan baik, ya, itu akan menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke surga. Ya. Ini sebagaimana diriwayatkan dari siapa? Sahabat Anas bin Malik. Ya. Sahabat Anas bin Malik juga disebutkan dalam Sahih Muslim, man 'ala jariyatain, barang siapa yang memelihara, ya, merawat dua anak perempuan, hatta tablugha, sampai mereka dewasa, jaa yaumal qiyamah, maka dia akan datang pada hari kiamat, ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu, aku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dirinya seperti dua jari ini. Ya, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah ketika mengatakan hadis ini, ana wa huwa, ya, seperti ini. Dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke surga. Ya, masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini luar biasa. Tapi ingat, ya, Imam An-Nawawi menjelaskan apa makna ala. Apa makna ala, man ala jariyatain. Ini ternyata bukan hanya sekedar memelihara, merawat, memberinya nafkah, tetapi juga mendidiknya dengan baik. Ya, mendidiknya dengan baik. Ini yang ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, mudah-mudahan ini memotivasi kita para ayah, kita para ibunda yang mendapatkan karunia anak perempuan, ya, insya Allah kita tidak menganggapnya sebagai sebuah musibah, sebagai sebuah kekurangan, sebagai sebuah aib, tetapi ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa penjelasan kita tadi. Dan secara emosional, ya, secara kejiwaan, ya, tarbiyah buat diri kita sendiri itu juga jelas sekali ketika kita punya anak perempuan, ya, karena memang kita sadari bahwasanya anak perempuan harus diperlakukan jauh lebih lembut dibandingkan anak laki-laki. Di situ juga tarbiyah buat kita, khususnya para ayah, ya. Khususnya para ayah, bagaimana berinteraksi dengan
anak-anak perempuan ini selembut-lembutnya. Dan ini akan memperbaiki akhlak kita menjadi lebih lembut. Kemudian dengan anak perempuan kita termotivasi, memahami, belajar terus-menerus, mengerti psikologi perempuan, mengerti perasaan wanita. Dan ini akan memperbaiki nanti hubungan kita dengan istri kita, khusus para ayah, para suami. Akan memperbaiki hubungan kita dengan ibu kita. Selama ini kita sebagai anak seorang perempuan, sebagai suami seorang perempuan, kadang-kadang memang pemahaman kita tentang seluk-beluk perempuan itu masih terbatas dan perlu di-upgrade terus. Perlu ditambah terus. Dan dengan punya anak perempuan ini akan semakin meningkatkan pemahaman kita kepada perempuan. Ini